Halo anak-anak semuanya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Teacher berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, baik, selalu ceria, bersemangat belajar, tentu saja juga bersemangat untuk berbuat baik. Senang sekali pada hari ini teacher kembali menjumpai kalian semua walaupun masih lewat video pembelajaran ini. Nah, teacher berharap walaupun kalian belajar di rumah, puja bakti di rumah, namun tidak mengurangi arti dan makna dari puja bakti itu sendiri. Kalian tetap melakukan puja bakti, membaca parita dengan baik dari rumah dan juga mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Hari ini kita akan masuk lagi pada materi pembelajaran kita di pelajaran 5. Nah, minggu lalu kita mempelajari tentang murah hati. Apa itu murah hati? Apa manfaat dari kita bermurah hati? Nah, hari ini kita akan lanjutkan ya di pelajaran 5 bagian yang kedua atau part yang kedua, yaitu berderma yang baik. Nah, apa itu berderma yang baik? Nah, berderma itu atau berdana itu pasti merupakan perbuatan baik. Nah, namun bisa jadi kita melakukan dana atau berderma yang salah. Misalnya ada teman yang sakit perut, namun kita memberikan dia obat demam. Nah, tentunya ini tidak bermanfaat bagi dirinya. Atau misalnya temannya tidak bawa pensil, atau tidak punya uang untuk beli pensil. Nah, lalu kita memberikan dia kue, memberikan dia makanan. Nah, tentu ini tidak cocok. Nah, berderma yang baik itu seperti apa? Mari kita simak pelajarannya. Pelajaran 5, part yang kedua, berderma yang baik. Bagaimana caranya berderma yang baik? Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya berderma yang baik. Yang pertama, berderma dengan tulus. Orang yang murah hati selalu berderma dengan tulus. Apa maksudnya berderma dengan tulus? Orang berderma dengan tulus tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Misalnya, Lobi memberikan makanan kepada Kuca. Tujuannya supaya lain kali Kuca juga mau memberikan makanan kepada Lobi. Nah, ini adalah contoh memberi yang tidak tulus, yang tidak boleh kita tiru. Nah, kalau kita memberikan makanan kepada teman, nah harus dengan tulus, tidak mengharapkan imbalan. Orang yang berderma dengan tulus juga tidak mengharap pujian dari apa yang dilakukan. Lobi suka berderma bantuan kepada orang yang kurang mampu. Tujuannya supaya Lobi menjadi terkenal sebagai anak yang baik, supaya orang-orang memujinya. Nah, ini juga bukan contoh berderma dengan tulus. Nah, kalau berderma dengan tulus itu kita tidak boleh mengharapkan pujian. Jadi berderma yang tulus syaratnya ada 2. Yang pertama, tidak boleh mengharapkan balasan atau imbalan, dan yang kedua adalah tidak boleh mengharapkan pujian. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, kita danakan harus kita lakukan dengan tulus. Yang kedua, berderma dengan mudah. Jadi cara berderma yang baik yang kedua adalah berderma dengan mudah. Orang yang murah hati berderma dengan mudah. Kadang-kadang kita merasa sayang memberikan sesuatu, tapi kita harus berpikir, yang manakah yang lebih bermanfaat, memberikan barang itu kepada orang lain atau menyimpannya untuk diri sendiri. Nah, ini ada contohnya. Ada teman Kuca yang tidak punya pensil. Ayah dan ibunya sedang kekurangan uang, jadi tidak bisa membelikan pensil untuk anaknya. Nah, Kuca punya pensil yang lebih dari satu ya, punya beberapa pensil. Nah, tapi Kuca merasa sayang. Namun Kuca berpikir, pensil ini kalau tidak diberikan hanya akan tersimpan dalam kotak pensil, karena nggak mungkin dong si Kuca pakai pensil langsung sekali 2 atau sekali 3 ya, pasti pakainya satu-satu ya. Kalau diberikan kepada teman akan membuat temannya bahagia. Nah, akhirnya setelah berpikir seperti itu, Kuca memberikan pensil itu kepada temannya.
Sebaiknya kita jangan menyesal setelah memberi. Jika kita menyesal, perasaan bahagia karena kita telah berderma bisa berkurang. Nah, setelah kita memberikan itu kita tidak boleh menyesal. Nah, kita harus memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, ada contoh lainnya. Misalnya kita tentu punya banyak baju yang sudah sempit. Kalian sekarang sudah kelas 5, badannya sudah tambah besar. Nah, pasti Teacher yakin banyak baju-baju waktu kelas 3, waktu kelas 4 yang mungkin sudah sempit tapi masih bagus, tersimpan saja di lemari, tidak bermanfaat. Nah, lebih baik kita berikan atau kita danakan kepada orang yang membutuhkan. Begitu pula dengan mainan-mainan kita saat masih kecil. Alangkah baiknya jika kita berikan kepada orang yang membutuhkan atau kita sumbangkan ke panti asuhan. Yang ketiga, berderma dengan bijak. Meskipun suka berderma, kita harus berderma dengan bijak. Misalnya, Lobby sudah punya banyak makanan. Ia lalu meminta makanan kepada Kuca. Padahal Kuca punya sepotong roti saja. Nah, Kuca cukup bijak. Kuca tidak mau memberikan roti ini kepada Lobby karena sebenarnya Lobby sudah punya banyak. Hanya karena tamak, kata orang ya, hanya karena serakah. Makanya si Lobby ini minta-minta juga kepada si Kuca. Nah, Kuca tidak memberikan. Dan lagi pula jika Kuca memberikan roti yang ia miliki yang hanya satu saja, tentu Kuca yang akan kelaparan. Nah, tentu ini tidak dilakukan oleh Kuca. Kuca juga sebaiknya berderma dengan cara bijak. Misalnya kita tidak mencuri milik orang lain untuk diberikan kepada orang lain. Nah, kita curi milik orang terus kita berikan kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh ya. Kita juga tidak boleh memberikan jawaban saat ulangan. Berderma atau memberi dengan bijak berarti memberi sesuai kebutuhan. Misalnya jika ada orang kelaparan, kita seharusnya memberikan makanan, bukan memberikan mainan. Nah, berderma atau memberi dengan bijak memberikan manfaat yang lebih baik lagi bagi yang menerima. Yang keempat, berderma dengan bahagia. Jangan pernah menyesal setelah berderma, merasalah bahagia setelah berderma. Nah, mengapa? Karena kita sudah membuat orang lain bahagia. Kita juga bahagia karena telah berbuat baik. Semakin sering kita berderma, kita akan semakin bahagia. Berderma adalah latihan yang bagus untuk mengikis sifat kikir. Sifat kikir ini maksudnya pelit ya. Jadi adalah latihan yang bagus untuk mengikir sifat pelit atau kikir. Berderma adalah perbuatan mulia yang harus kita kembangkan. Dengan berderma, kita melatih diri menjadi orang yang lebih welas asih dan murah hati. Kita juga harus berterima kasih kepada orang yang mau menerima pemberian kita. Nah, kok kita yang harus berterima kasih ya? Kita yang memberi dana, kenapa kita yang harus berterima kasih? Harusnya orang itu dong yang berterima kasih. Nah, ini jawabannya. Karena orang yang menerima pemberian kita itu, menerima dana kita itu adalah orang yang telah memberi kita kesempatan untuk berlatih murah hati dan juga memberi kita kesempatan untuk berbuat kebajikan. Nah, kalau tidak ada orang yang membutuhkan, kita tidak tahu kemana kita akan memberikan derma, tentunya kita tidak bisa berlatih murah hati, tidak bisa berbuat baik. Nah, untuk itulah maka dikatakan kita sebagai pemberi juga harus berterima kasih kepada orang yang mau menerima dana atau pemberian kita. Nah, sebelum kita mulai berderma, kita juga harus memiliki sikap peduli. Kita tidak akan bisa berderma jika kita tidak peduli. Jika kita tidak peduli, maka kita tidak akan tahu apa yang orang sekitar kita butuhkan ya. Kalau kita tidak peduli, kita cuek saja. Orang butuh pertolongan, kita cuek saja. Tentu kita tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Nah, apa sih maksudnya sikap peduli itu? Nah, sikap peduli itu maksudnya mau ikut repot, mau ikut memperhatikan orang yang susah. Nah, bukannya kepo ya. Jadi kita memperhatikan, oh ternyata teman saya itu susah ya, tasnya sudah sobek-sobek, mamanya tidak punya uang. Nah, karena kita uangnya banyak mungkin ya, nah kita berikan tas baru untuk temannya. Atau tas kita ada 2, kita cuma pakai 1, nah kita berikan kepada temannya. Kita mau ikut memikirkan kesusahan orang lain sehingga kita
pingin atau mau membantu teman kita itu atau orang-orang di sekitar kita, misalnya tetangga kita yang mungkin tidak punya uang untuk beli beras ya. Nah, kita mungkin bisa memberikan dia sumbangan atau derma. Berderma tidak harus berupa barang atau uang. Buddha mengajarkan kepada kita ada 3 jenis derma. Yang pertama adalah derma kebendaan, yang kedua adalah derma kehidupan, dan yang ketiga adalah derma kebenaran. Nah, kita akan mempelajari ketiga jenis derma ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, sekian dulu perjumpaan atau materi kita pada kali ini. Kita sudah selesai membahas materi kita di pelajaran 5. Selanjutnya kita ada mengerjakan sedikit tugas evaluasi yang terdapat di akhir dari pembahasan materi kita di pelajaran 5. Kalian boleh melihatnya pada buku Epasiko. Ada evaluasi halaman 76 dan 77. Teacher yakin kalian semua bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.